saja. Tieren von der robusten Konjunktur. Und dan inilah film Who Am I 2014. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang mengaku bernama Who Am I. Dia tengah berada di ruang interogasi dan bertemu dengan penyelidik kepolisian yang bernama Hein Lindbergh. Hein bertanya pada Who Am I mengenai beberapa organisasi yang bernama Clay, Friends, dan Russian Cyber Mafia. Who Am I lalu menunjukkan sebuah trik sulap yang dia kuasai sambil berkata bahwa meretas sama seperti sebuah sulap. Dia lalu mulai menceritakan kisah masa kecilnya. Nama aslinya sendiri adalah Benjamin. Dia tinggal bersama neneknya karena sang ayah sudah lama kabur meninggalkannya, sedangkan sang ibu memutuskan untuk gantung diri. Sejak kecil, Benjamin selalu ingin menjadi seorang superhero karena ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Karena nyatanya, sosok Benjamin ini kurang dianggap oleh lingkungannya. Meski di kehidupan nyata dia hanyalah sebuah sampah, nyatanya Benjamin memiliki keahlian dalam bidang bahasa pemrograman. Hal itu ditunjukkan ketika dirinya berhasil meretas sebuah sistem pada usianya yang ke-14 tahun. Dia juga bergabung dengan komunitas para hacker yang bernama Darknet. Dalam komunitas itu, terdapat seorang hacker yang menjadi panutan Benjamin bernama Mr. X. Dia juga menjadi hacker yang disegani hacker-hacker yang lain. Mr. X sendiri memiliki 3 buah aturan, yaitu tidak ada sistem yang aman, incarlah sesuatu hal yang mustahil, dan bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Benjamin melanjutkan cerita mengenai bagaimana dia bisa berakhir di ruang interogasi. Semua berawal ketika Benjamin masih menjadi pengantar pizza. Dia bertemu dengan teman sekolahnya bernama Mary. Benjamin sendiri memang memiliki perasaan pada Mary. Saat mengantar pizza, dia mendengar percakapan Mary dan temannya bahwa dia akan memberikan uang sebesar $100 kepada orang yang bisa memberikan bocoran soal ujian. Mendengar itu, Benjamin pun terpikirkan sesuatu. Dia berencana meretas sistem kampus untuk mendapatkan bocoran soal ujian. Rencananya berjalan lancar, sampai tiba-tiba dia dipergoki oleh seorang security di sana. Akibat ulahnya itu, Benjamin pun mendapatkan sanksi 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Ketika asik membersihkan kota, dia bertemu dengan seseorang bernama Max. Max bertanya kenapa Benjamin bisa terkena sanksi layanan masyarakat. Dan Benjamin menjawab bahwa dia terciduk tengah berusaha meretas sistem kampusnya. Mendengar itu, Max merasa tertarik dengan bakat Benjamin yang mahir dalam bahasa mesin. Dia lalu mengundang Benjamin untuk bertemu di suatu lokasi pesta. Di sana, Max memperkenalkan Benjamin pada teman-temannya yang juga memiliki keahlian dalam bidang komputer. Ada Stefan yang ahli dalam hal software dan Paul yang ahli dalam hal hardware. Ragu dengan Benjamin yang terlihat polos, mereka lalu mengetes kemampuan Benjamin. Dan dengan mudahnya, Benjamin meretas sistem kelistrikan di daerah itu. Tak lama, polisi pun datang, membuat mereka berempat memilih untuk kabur dari sana. Tepat sebelum kabur, Benjamin bertemu dengan Mary yang juga berada di pesta itu. Akhirnya, mereka berlima pun kabur dan berpencar. Benjamin pun lalu pulang ke rumah dan menyadari bahwa sang nenek tidak ada di sana. Melihat pintu yang terbuka, Benjamin pun sadar bahwa neneknya pergi dari rumah. Khawatir dengan neneknya, Benjamin segera pergi untuk mencarinya. Dan dia menemukan neneknya yang berjalan di trotoar sendirian. Di sini kita dijelaskan bahwa sang nenek mengidap penyakit Alzheimer. Ya, semacam penyakit hilang ingatan. Sehingga sang nenek harus dijaga
dan dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang, Benjamin bertemu lagi dengan Max. Max lalu mengajarkan sesuatu pada Benjamin, yaitu rekayasa sosial. Watch and learn. Hier fehlen 2 Schokodonuts. Komm, vielleicht holen wir einfach mal einen Geschäftsführer. Und die mit Schoko waren nicht dabei. Das will ich hier wohl nicht hier stehen. Die Blonde da hinten. Also, geht doch. Schönen Abend noch. Mereka juga sedikit berbincang mengenai dunia perhackeran dan hubungan keduanya semakin erat. Benjamin pun diajak ke suatu tempat untuk bertemu dengan Paul dan Stepan lagi. Mereka berempat akan menjalankan aksi pertama mereka di sebuah gedung Badan Intelijen Federal Jerman atau BND yang akan digunakan untuk presentasi calon pemilu. Benjamin akan bertugas untuk meretas laptop presentasi dan menyambungkannya ke laptop milik mereka. Meski awalnya panik, Benjamin berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun mereka ketahuan dan terpaksa kabur dari sana. Mereka pun pergi ke rumah Benjamin. Dan di sana mereka memutuskan untuk membuat grup hacker mereka sendiri yang dinamai Clay, alias Clown Looking at You. This little clown is jolly and fat, but this one does the funniest tricks of them all. Mereka lanjut menjalankan aksinya dengan meretas berbagai sistem tanpa memandang siapa yang akan menjadi target mereka. Und Firmen profitieren von der robusten Konjunktur. Akibat ulah mereka itu, Clay pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tujuan mereka melakukan banyak hal itu adalah supaya mereka mendapat perhatian dari idola mereka, yaitu Mr. X. Namun sayangnya, mereka tidak dianggap oleh Mr. X. Max yang kecewa pun memutuskan untuk menghilangkan stresnya dengan mengajak teman-temannya untuk jalan-jalan. Setelah puas bersenang-senang, Benjamin lalu pergi meninggalkan teman-temannya sendirian. Dia lalu tak sengaja bertemu dengan Mary dan mereka pun sedikit berbincang. Di sini, Benjamin melakukan hal nekat dengan mencium Mary saat itu juga. Hal itu sontak membuat Mary terkejut dan memilih untuk meninggalkan Benjamin sendirian. Saat kembali ke rumah, Benjamin mendapati kabar dari Max bahwa Mr. X mengirimkan pesan ke mereka. Namun ternyata Mr. X malah menghina mereka dengan mengatakan bahwa Clay bukanlah kelompok yang berbahaya. Hal itu membuat Max semakin marah. Benjamin lalu mengusulkan untuk meretas hal yang lebih besar lagi, yaitu meretas BND kelas utama, di mana hal itu merupakan hal yang mustahil. Meski awalnya ragu, mereka tetap mencoba melakukannya. Mereka memulai aksinya dengan menuju ke tempat pembuangan sampah. Di sana, mereka menemukan sebuah kartu undangan ulang tahun salah satu karyawan BND yang suka pada hewan kucing. Mereka lalu membuat jebakan untuk karyawan itu dengan mengirimkan sebuah foto kucing yang jika diklik, maka mereka akan mendapatkan akses. Namun, hal itu saja masih belum cukup, karena mereka belum memiliki akses menuju sistem utama. Maka dari itu, mereka pun pergi ke gedung BND secara langsung untuk membuka akses sistem utama. Dan dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil membuka akses itu dengan lancar. 4381. Wo warst du, Mann? Untuk merayakan keberhasilan, mereka pun bersenang-senang di sebuah bar. Dan tanpa sengaja, Benjamin melihat Mary juga berada di sana. Benjamin pun segera memberanikan diri untuk mendekati Mary lagi. Namun dia dikejutkan dengan Mary yang berciuman dengan Max. Hal itu membuat Benjamin sakit hati. Kesal dengan Max, Benjamin lalu memutuskan untuk mengirimkan sebuah data pada Mr. X
yang ternyata data itu adalah data terenkripsi dari server BND. Paginya, Benjamin dikejutkan oleh Max dan teman-teman. Pertengkaran kecil pun sempat terjadi antara Max dan Benjamin. Sampai tiba-tiba mereka mendapati berita mengenai kematian seorang hacker bernama Krypton. Krypton sendiri merupakan agen rahasia BND yang ditugaskan untuk memata-matai aktivitas para hacker. Namun Benjamin yang mengirimkan data terenkripsi BND pada Mr. X membuatnya sadar bahwa Krypton adalah mata-mata dan dia langsung membunuhnya. Selain itu, Mr. X juga ternyata menjual data itu pada kelompok hacker lain bernama Rusia Cyber Mafia. Sedangkan Mr. X berada di kelompok bernama Friends bersama dengan Krypton. Kematian Krypton itu membuat kelompok Clay disalahkan dan mulai dicari. Menyadari kesalahannya, Benjamin pun memiliki rencana untuk mencari sosok Mr. X dengan dirinya sebagai umpan. Dengan jaringan publik di perpustakaan kota, Benjamin mencoba menghubungi Mr. X. Dan ketika terhubung, Mr. X tiba-tiba memberikan tugas pada Benjamin. Namun karena menggunakan jaringan umum, keberadaan kelompok Clay mulai disadari oleh BND. Dan karena BND sudah sampai, Clay pun berpencar. Ternyata, tugas yang diberikan Mr. X adalah meletakkan Trojan di sistem Europol. Trojan sendiri merupakan program yang digunakan untuk memata-matai komputer lain. Kesempatan itu akan mereka manfaatkan untuk membongkar identitas Mr. X, yaitu dengan memberikan Trojan di dalam Trojan. Sehingga ketika Mr. X menerima data itu, sosok Mr. X akan terbongkar. Sebelum menjalankan rencana, mereka memutuskan membakar markas dan setelahnya pergi menuju Europol di Den Haag. Namun ternyata, masuk ke sistem Europol sangatlah susah. Mereka telah mencoba berbagai cara, namun tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan saat mencoba lewat saluran pembuangan, saluran itu juga tertutup dan malah membuat tangan Max tertusuk oleh paku. Malamnya, Benjamin pun merenungi kesalahannya. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke Europol untuk mendapatkan akses sistem sendirian. Dengan trik rekayasa sosial yang diajarkan Max di awal film tadi, Benjamin berhasil menipu satpam di sana. Dan dia berhasil meletakkan jaringan tiruan yang jika ada karyawan Europol yang masuk ke jaringan itu, maka Benjamin akan mendapatkan akses. Selesai dengan tugasnya itu, Benjamin lalu mengirimkan file Trojan pada Mr. X yang sudah dia manipulasi untuk mengetahui sosok di balik Mr. X. Namun ternyata, Mr. X sudah mengetahui rencana busuk mereka. Dia bahkan juga mengetahui sosok Benjamin dan lokasinya saat ini. Akibat ketahuan, Benjamin pun terlibat aksi kejar-kejaran. Karena kejadian itu, Benjamin harus kehilangan banyak hal, termasuk teman-temannya yang telah dibunuh. Karena merasa sudah tidak aman lagi, Benjamin pun meminta pada Hen untuk memberikannya program perlindungan saksi. Dia ingin kembali menjadi Benjamin yang dulu, sosok Benjamin yang tidak dianggap keberadaannya oleh masyarakat. Namun, Hen tidak begitu saja mempercayainya. Benjamin lalu membuat persepakatan untuk membantu kepolisian untuk menemukan sosok Mr. X. Mendengar itu, Hen pun menyetujuinya. Benjamin berencana mengungkap sosok Mr. X dengan cara menyerang titik lemah Mr. X, yaitu harga dirinya. An IP transmitter. Berkat kecerdasannya,
Mr. X pun berhasil ditangkap. Beberapa hari setelah penangkapan Mr. X, Hank kembali menemui Benjamin. Namun di sini, dia menyadari bahwa terdapat luka tusuk di tangan Benjamin. Dia pun teringat dengan cerita Benjamin ketika tangan Max tertusuk oleh paku. Merasa ada yang janggal, Hank mencoba mendatangi rumah nenek Benjamin yang terlihat utuh dan tidak terbakar. Ditambah dengan Mary yang tidak mengenali Benjamin ketika diinterogasi. Belum lagi, Hank mendapati kabar dari seorang dokter yang mengenal keluarga Benjamin dengan sangat baik. Dokter itu berkata bahwa sebenarnya ibu Benjamin memiliki penyakit kepribadian ganda. Mendengar itu, Hank pun menyimpulkan bahwa Benjamin juga sebenarnya mengidap penyakit kepribadian ganda. Menyadari itu, Hank pun marah dan mulai menekan Benjamin dengan mengatakan bahwa Max, Stepan, dan Paul adalah Benjamin seorang. Dia juga membatalkan perlindungan saksi milik Benjamin. Mendengar itu semua, Benjamin pun menjadi stres sendiri. Dia benar-benar memohon pada Hank untuk tetap memberikannya perlindungan saksi, karena dia tidak ingin diburu oleh kelompok anak buah Mr. X dan harus berakhir mati seperti Krypton. Merasa kasihan, Hank lalu membantu Benjamin dengan menyuruhnya meretas sistem perlindungan saksi. Du hast 5 Minuten. Werden sie dann nicht wieder gefeuert? Für die bist du ein Niemand. Für die bist du unsichtbar. Setelahnya, Benjamin pun dibawa ke suatu tempat oleh Hank. Sebelum pergi, Hank menyuruh Benjamin untuk menjaga dirinya. Dan akhirnya Benjamin pun bisa hidup kembali dengan tenang. Dan film pun ternyata belum. Karena setelah Benjamin pergi, Hank menyadari sesuatu. Dan ternyata Der größte Social Engineering Trick aller Zeiten. ya, ternyata selama ini Benjamin telah menipu Hank dengan trik rekayasa sosial. Nyatanya, Max, Paul, dan Stepan benar-benar ada. Ketika menyadari bahwa Benjamin diincar oleh kelompok Mr. X, mereka lalu membuat rencana dengan trik rekayasa sosial supaya Benjamin bisa mendapatkan perlindungan saksi dan bebas dari incaran kelompok Mr. X. Keine Zaubertricks mehr. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Who Am I 2014. Ya, film yang cukup menguras otak dengan banyaknya teka-teki yang dihadirkan. Tapi menurut saya pribadi, ini film tetap berhasil membuat saya tercengang dengan plot twist yang disajikan. Tapi menurut kalian, gimana tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang akan dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar, agar kami bisa berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time. Thank you.